Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atan min yaumina hadza ila yaumil hadha. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita di sore hari ini menjelang buka puasa. Kali ini saya akan membahas tema tentang mukjizat dan perkara-perkara yang di luar nalar atau kejadian di luar nalar. Karena ini masih berhubungan dengan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Mukjizat yang paling agung adalah kitab suci Al-Quran. Pada tema kali ini saya akan membahas tentang hal-hal khariqul adat. Itu ada 6. Yang pertama adalah kejadian luar biasa atau khariqul adat. Yang pertama adalah mukjizat. Mukjizat itu suatu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para rasulnya. Itu namanya mukjizat. Ketika seseorang itu sudah menjadi nabi, itu namanya mukjizat. Yang kedua adalah irhas. Irhas itu kejadian luar biasa yang diberikan kepada calon nabi. Jadi orang yang belum menjadi nabi, ya, jadi sebelum diangkat menjadi nabi, waktu masih kecil dia diberi kelebihan oleh Allah, kejadian luar biasa, itu dinamakan irhas. Yang ketiga namanya karomah, kejadian luar biasa yang diberikan kepada para wali Allah, para kekasih Allah. Dia bukan nabi, tapi dia para kekasih Allah. Itu jika memiliki suatu kelebihan namanya karomah, atau kalau dalam bahasa Jawa namanya keramat. Yang selanjutnya, yang keempat, ada namanya ma'unah. Ma'unah itu kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang soleh. Dia bukan wali, bukan nabi, tapi ahli ibadah, orang soleh. Ketika dia mempunyai kelebihan, bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, kejadian luar biasa, itu namanya ma'unah. Dan yang selanjutnya ada namanya istidraj. Istidraj itu kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang yang fasik, ya. Dia jarang beribadah, jarang sholat, jarang puasa, tapi dia bisa melakukan hal-hal di luar nalar, kejadian luar biasa. Jadi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi dia bisa melakukan hal-hal aneh. Itu namanya istidraj. Istidraj itu kalau bahasa Jawa ya dilulu sama Allah, dilulu sama Gusti Allah. Jadi kalau diibaratkan kayak anak kecil, sebenarnya orang tua itu melarang dia supaya nggak naik pohon. Tapi kalau orang Jawa, nang munggah apa sing dhuwur, nang, itu namanya dilulu. Tujuannya melarang, tapi dengan kalimat yang memerintahkan, kalimat sebaliknya, itu istidraj. Jadi berhati-hati. Jadi kalau kita kadang memiliki sesuatu kelebihan yang di luar nalar, kita introspeksi diri. Kalau kita sholatnya aja masih bolong-bolong, seandainya puasanya masih bolong-bolong, jangan cepet takjub. Wah, ini punya karomah, ini orang ini punya keramat, ya dilihat dulu ya. Kalau dia nggak pernah sholat, itu istidraj. Dan yang terakhir, ini namanya sihir, kelebihan luar biasa yang diberikan kepada orang yang mestinya fasik, ya. Tapi itu bisa dipelajari, sihir. Jadi kepada orang yang ya nggak pernah sholat mungkin, atau nggak pernah puasa, tapi kalau sihir itu bisa dipelajari. Kalau tadi kan nggak bisa, istidraj. Nah, itu pemberian langsung dari Allah. Tapi kalau yang terakhir ini sihir, itu bisa dipelajari. Kalau dalam bahasa Jawa ya santet, itulah santet. Ya itu dia bisa aneh-aneh, ya. Ya bisa mengguna-guna orang, ya itu dengan dipelajari. Jadi ada 6 hal itu kejadian luar biasa. Jadi kalau kita sekarang melihat ada orang bisa aneh-aneh, bisa terbang atau bisa melakukan hal-hal di luar nalar, jangan langsung menganggapnya wali, tapi kita lihat dulu bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Belum tentu itu karomah, ya belum tentu itu ma'unah. Jadi kita harus lihat dulu, jangan langsung difonis wali, malah diikuti, kadang ya malah dolun, kadang menyesatkan. Jadi kita lihat dulu secara syariatnya bagaimana.
itu kejadian-kejadian di luar nalar. Ya, demikian dari saya, semoga membawa manfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Sebesar-besarnya akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum